sekitarnya dimatikan dulu. Oke, udah tenang ya. Nah, nomor 6 ini perkirakan persen sifat ion, ya, sifat ion, ikatan pada molekul diatomik berikut yang didasarkan pada momen duwi kutub atau momen dipol. Jadi di sini disediakan ini anggaplah ini molekul gitu ya. Itu jadi ikatan Cl dengan O, K dengan I, Tl dengan Cl, In dengan Cl gitu. Kemudian panjang ikatan dalam Armstrong diketahui. Kemudian momen duwi kutub atau momen dipolnya dalam satuan dB diketahui. Nah, yang diminta itu perkirakan persen sifat ion atau persen sifat ionik gitu ya. Nah, coba kalian hitung. Nanti ditulis di sebelah kanannya ini. Nah, saya taruh di sini. Nah, di sini ini persen sifat ion gitu ya. Persen sifat ion atau ionik boleh. Nah, gitu. Ya silakan. Yang pertama, mungkin ada yang sudah menghitung ikatan Cl dengan O. Jadi rumus yang digunakan yang kemarin itu. Terus ke atas. Nah, rumus yang dipakai ini. Gitu ya. Jadi rumus ini nih yang dipakai. Nah, rumusnya yang dipakai rumus ini. Oke, saya taruh di atasnya. Nah, oke. Ya, yang pertama silakan. Berapa persen? Alfan, Ustaz. Saya masih belum ngerti cara ngitungnya, Ustaz. Masih bingung-bingung. Ini kan persamaan, ini udah ada persamaan, ada rumusnya lah gitu, bahasa lazimnya. Nah, kemudian ini mu ini apa ini? Momen dipol. Nah, kemudian R ini siapa R? Panjang ikatan. Lah terus kalau sigma ini, kok sigma? Apa? Delta ya, delta kecil. Delta ini apa? Persen Persen apa? sifat ion. Pecahan muatan. Sebutannya kalau ini pecahan muatan. Nah, kalau pecahan muatan ini dikali 100 itu disebut persen sifat ionik. Jadi ini sigma ini gitu ya. Ini adalah pecahan muatan. Ya, pecahan muatan itu antara 0 sampai 1 begitu kan. Gitu ya. Nah, yang harus kamu ya kalau ke persen ya pecahan muatan dikali 100 begitu. Udah dapat berapa tadi? Ada yang bilang? 16%. Berapa persen? Oke, dapat 16%. Jadi ini kamu hitung deltanya ini dulu. Jadi deltanya dapat berapa di sini? Bentar ya. Coba kalau ada yang lupa-lupa ingat itu. Nah, ini saya tambahi. Nah, di sini ini simbol ini delta. Nah, itu adalah apa? Pecahan muatan. Istilahnya gitu ya. Pecahan muatan. Nah, kalau ini berarti dapatnya berapa? 0,16. Nah, gitu. Jadi, kalau menjadi persen sifat ionik, ya pecahan muatan itu dikali 100. Begitu. Oke.
0,16 dari mana Ustadz? 0,16 itu. Loh, kamu hitung ini, coba ini. Mu-nya berapa ini? Mu-nya 1,239. R-nya ini 1,573. Ya sudah. Jadi dua harga ini di substitusi kebersamaan ini, maka kamu bisa menghitung itu delta ini. Oh iya, syukron Ustadz. Oke, yang ikatan KI berapa? 15,8%. Berapa ini dapatnya yang KI? Ingat loh, momen Dwi kutubnya ini 10,82. Tujuh puluh tiga. Jadi dapatnya 0, berapa ini? 0,7 tiga. 73 berapa? 73 berapa? Berikutnya, setelah angka 3 berapa? 8. Nah, kalau mau diambil dua angka di belakang koma, maka dituliskan 0,74. 74. Gitu. Nah, baru di sini berapa ini? 74%. Oke, selanjutnya yang ikatan TL dengan JL berapa? Ustadz. Oke, 0,38. Berarti di sini 38%. Oke. Selanjutnya. tiga Ustadz. 0,33. Oke. Jadi di sini 33%. Nah, ini sebenarnya soal yang nomor 6 ini sesuai dengan yang kemarin di antara kalian ada yang menanyakan saat sedang mengerjakan soal ini. Nah, saat sedang mengerjakan soal ini ada yang menanyakan loh, gitu. Soal lagi Ustadz atau tambahan soalnya Ustadz, padahal sudah tersedia gitu ya di sini, gitu ya. Oke. Gitu. Jadi dari soal nomor 6 begini, kalian sebenarnya kalau mau menghitung berdasarkan data yang tersedia tentunya, itu bisa menentukan persen sifat ionik. Oke, kalau sudah, mic-nya dimatikan semua dulu. Oke. Biar tenang. Oke, ya. Sekarang saya akan menekankan pada hubungan panjang dan energi ikatan kovalen. Nah, pertama yang harus dipahami dulu itu tentang konsepnya, tentang pengertiannya, gitu ya. Pengertian panjang, maksudnya panjang ikatan, gitu ya. Jadi ini maksudnya itu panjang ikatan, karena kalimatnya digabung kan. Panjang ikatan. Ikatan apa yang dimaksudkan di sini sebenarnya kovalen, maksudnya gitu.
dan energi ikatan kovalen. Jadi tentang panjang ikatan kovalen dan energi ikatan kovalen. Yang perlu dipahami itu pengertiannya dulu, panjang ikatan itu apa toh, begitu ya. Jadi jarak antara dua inti atom yang berikatan. Diingat-ingat lagi, namanya atom-atom berikatan itu secara fisik atom-atom itu berdekatan. Itu. Sehingga kedua atom yang berikatan itu tentu pada jarak yang dekat kan gitu. Nah, jarak antara dua inti atom yang berikatan itulah yang disebut dengan panjang ikatan. Nah, ingat ya sekali lagi bahwa atom-atom yang berikatan itu maksudnya atom-atom itu berdekatan. Itu. Nah, tentu atom-atom berdekatan itu karena adanya gaya tarik. Nah, makanya pengertian ikatan kimia itu dinisbatkan itu pada itu gaya tarik itu. Jadi ikatan kimia itu ya gaya tarik antara atom-atom. Padahal gaya tarik itu nggak kelihatan gitu. Yang kelihatan itu adalah itu kedekatan atom-atom itu. Jadi dua atom berikatan itu menunjukkan bahwa dua atom itu berdekatan. Gitu ya. Kalau tiga atom berikatan, oh berarti tiga atom itu berdekatan. Nah begitu. Nah kemudian ada istilah ya orde ya. Orde 1, orde 2, orde 3. Kalau kaitannya dengan ikatan kimia, yang disebut orde 1 itu maksudnya ikatan kovalen tunggal. Gitu. Jadi orde 1 ikatan kovalen tunggal. Ikatan kovalen tunggal itu menggunakan sepasang elektron ikatan. Nah, kalau orde 2 itu ikatan kovalen rangkap 2 yang menggunakan dua pasang elektron ikatan. Dan ikatan kovalen rangkap 3 itu disebut orde 3. Nah, maksudnya itu menggunakan 3 pasang elektron ikatan. Nah, ya kamu tidak perlu, kalau begini, ada nggak ya ikat 4? Nah, itu sebenarnya tidak kita kenal, gitu ya. Nah, ikatan kovalen rangkap paling tinggi itu rangkap 3. Nah, kemudian kalau atom-atomnya itu yang berikatan sama, maka ikatan kovalen yang berorde 3 atau rangkap 3 itu panjang ikatannya paling kecil. Gitu ya. Seperti itu. Nah, itu tentu kalau mau membandingkan ya ikatan antar atom itu yang sama gitu. Gitu. Kalau misalkan antar atom yang berbeda-beda, ya nggak bisa digeneralisasi gitu. Tentu harus melihat data lain, misalkan jari-jari atom, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya pengertian energi ikatan. Energi ikatan itu apa toh? Karena energi ikatan ini juga menggambarkan kekuatan ikatan. Ikatan kimia itu kuat apa enggak, gitu ya. Itu energi ikatan. Nah, energi ikatan itu pengertiannya energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan. Gitu. Pengertian itu saja yang diingat gitu ya. Jadi energi ikatan itu energi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan. Nah, kalau mau lebih detail gitu ya, ya ikatannya tertentu dalam 1 molnya gitu ya. 1 molnya yang berwujud gas gitu. Nah, makin tinggi orde ikatannya gitu kan. Kalau di atas tadi kan ikatan yang berorde paling tinggi yaitu orde 3 itu kan panjang ikatannya paling kecil. Nah, kalau dikaitkan dengan energi ikatan, maka ikatan yang ordenya itu paling tinggi, maka energi ikatannya juga paling tinggi. Gitu. Tentu itu membandingkannya ya sekali lagi itu proporsional, nggak sembarangan membandingkan, gitu ya. Nah, contoh inilah ini ya. Ini ikatan antar atom C yang sama, maksudnya kebetulan ini ya C dengan C ya. C dengan C itu ikatan kovalennya, ordenya ada 3 macam, ada orde 1, 2, dan 3. Itu memang benar ada begitu. Gitu.
Jadi nggak boleh mengada-ada itu misalkan O dengan O gitu, O dengan O tunggal, O dengan O rangkap 2, O dengan O rangkap 3. Nah, jangan-jangan yang O dengan O rangkap 3 itu nggak ada kan gitu. Nah, kalau C dengan C ada tunggal, ada rangkap 2, ada rangkap 3, termasuk C dengan N. Itu ada tunggal, ada rangkap 2, ada rangkap 3. Nah, kalau C dengan H misalkan, itu adanya cuma tunggal. Gitu. Kalau misalkan C dengan CL, itu sama, adanya cuma tunggal, gitu ya. Jadi ini ikatan CC ya, ada tunggal, rangkap 2, rangkap 3. Ya bisa kita lihat panjang ikatan, ini data ya. Jadi memang menunjukkan berarti Ustadz ini data sudah asli dari penelitian Ustadz. Iya, betul. Misalnya kalau ulangan Ustadz, misalnya kalau ulangan kita mau cari cara mencarinya itu bagaimana Ustadz? Mau menghafal Ustadz? Tentu kalau ulangan itu ya, itu tentu tidak rumit-rumit gitu ya. Kalau ulangan memang dia membutuhkan data, datanya akan disediakan. Tapi kalau misalkan ulangan dia hanya menggunakan prinsip umum gitu ya, datanya berupa prinsip umum, maka tidak disediakan. Itu lihat saja nantilah ya, di bawahnya nanti kelihatan ya. Jadi jangan khawatir dulu gitu ya. Nanti kalau kamu belum sudah khawatir, wah itu nanti ulangannya ini pasti sulit ini ya, enggak gitu. Ulangan tuh disesuaikan gitu ya. Jadi enggak perlu khawatir begitu. Jadi ya, dari data ini memang betul-betul bahwa semakin tinggi orde ikatan gitu ya, maka panjang ikatannya semakin kecil dan energi ikatannya semakin besar. Artinya apa? Bahwa ikatan CC rangkap 3 ini atau berorde 3 ini energi ikatannya paling besar dan panjang ikatannya paling kecil. Berarti ikatan rangkap 3 CC ini paling kuat. Ya sama juga kalau kita melihat data CN ini kan, itu sama juga. Artinya secara umum itu berlaku begitu, bahwa semakin tinggi orde ikatan, panjang ikatan semakin pendek atau semakin kecil, energi ikatannya semakin besar. Nah, mungkin yang kamu khawatirkan tadi itu, gitu. Sebenarnya kalau kalian melihat ini, ya, HF, HCl, HBr, HI, gitu. Ini ikatannya semuanya dengan H, dan FCl, Br ini unsur-unsur satu golongan, yaitu golongan halogen kan gitu. Dan unsur-unsur dalam satu golongan kalian sudah tahu prinsip umumnya atau sifat umumnya tentang jari-jari atom. Jari-jari atom FCl, Bri gitu ya, dari atas ke bawah itu semakin besar. Gitu. Dan di sini juga menunjukkan begitu toh. Data jari-jari, panjang ikatannya juga sama semakin besar. Kan kalau jari-jari atom H, karena atom H-nya sama, ya sama kan. Tapi jari-jari atom F, Cl, Br, I itu dari atas ke bawah semakin besar. Gitu. Itu sifat periodik unsur dalam satu golongan. Itu. Nah ini jari-jarinya, itu bukan jari-jari, ini panjang ikatannya semakin besar. Nah, energi ikatannya itu semakin kecil. Karena apa? Panjang ikatannya semakin besar. Gitu. Ini fakta gitu ya. Fakta. Jadi generalisasi bahwa semakin panjang ikatan semakin besar, itu energi ikatannya semakin kecil atau sebaliknya. Semakin tinggi orde ikatan, itu panjang ikatannya semakin kecil, energi ikatannya semakin besar. Itu prinsip ya. Nah, sekarang saya kasih contoh begini. Tapi udah saya jawab yang satu ini ya. Pada ion atau molekul berikut, tentukan yang memiliki ikatan OO paling pendek. Berikan alasan. Nah, ini sebenarnya soalnya begitu. Ini adalah soal berbahasa Inggris ini. Soal aslinya berbahasa Inggris dari seleksi Olimpiade Sains di Amerika. Nah, tapi berikan alasan ini tidak ada
gitu ya. Hanya pada ion atau molekul berikut, tentukan yang memiliki ikatan OO paling pendek. Nah, jadi O2 atau O22- berarti ion ini atau O3 atau H2O-. Nah, kalau ini saya tambahi berikan alasannya karena soal ini saya ubah menjadi soal esai kan, gitu. Kalau tidak saya minta berikan alasan kan kamu tinggal milih saja nanti, milih O3 misalkan, nah gitu. Nah, oleh karena itu untuk menjawab ini langkah yang harus dilakukan apa coba kira-kira? Jari-jari Jari-jari Jadi Ustaz. atau Hah? Jari-jari? menghitung. Nah, sebenarnya enggak begitu. Yang harus melihat kamu tahu ionnya, bukannya, melihat apanya? melihat ionnya, Nah, apalagi ayo usulkan. Selain itu apa? jumlah oksigennya, jumlah Oke, unsur. ya. Jadi ternyata ada yang kamu lewatkan. Apa yang kamu lewatkan? Golongannya Ustaz. Loh, ini OO semua, OO sama H sama aja kan? Iya Ustaz. Ayo apa coba? Yang belum terpikirkan oleh kamu nih, coba apa kira-kira? Terpikir nggak sekarang? Struktur Lewis. Kamu harus tahu struktur Lewisnya. Oh iya, Gitu. karena mau lihat ininya. Karena mau lihat apanya? Rangkap-rangkap. Nah iya betul lah. Udahlah istilah kamu itu. Maksudnya ingin mengetahui orde reaksi. Kok orde reaksi? Orde ikatan. Nanti beda lagi orde reaksi. Karena ingin melihat orde reaksi. Tadi kan kalau ikatan kovalen tunggal orde 1, ikatan kovalen rangkap 2 itu orde 2, ikatan kovalen rangkap 3 orde 3. Jadi mau melihat orde ikatan, maka harus digambar apa? Struktur Lewisnya. Lewis. Nah ini sudah saya kasih jawabannya ini. Nah ini contohnya. Jadi ingat struktur Lewis di O2 begini, berarti ikatan O dengan O rangkap 2 kan gitu. Struktur Lewis di ion O22-, ikatan antara O-nya itu tunggal. Nah, kemudian dalam O3 ikatan antar OO ini rangkap dan tunggal. Dan dalam ion HO2- ikatan OO-nya tunggal. Kan gitu. Nah, sekarang kalau secara orde ikatan, maka OO dalam O2 orde 2. Dalam ion O22- orde 1. Nah, kalau dalam O3 ini orde ikatannya berapa ini? 3 Ustaz. 2. Yo, kan jumlahnya 2. berapa ini? Ini orde 3. 2. Ini orde 1. Berarti totalnya 3. berapa? 3. 3 dibagi 2. 3 dibagi 2. 3 bagi 2. Jadi 3/2. Oh, 3/2. Gitu. Jadi seolah-olah ini ikatannya ini 1,5, ini 1,5. Gitu. Itu maksudnya. Nah, baru ini orde 1. Jadi ikatan OO yang paling pendek itu ada di O2 karena orde ikatannya 2. 2. Gitu loh. Ustadz berarti Ustaz yang paling banyak itu dia paling pendek ya Ustadz, yang paling banyak ordenya Loh, itu iya. paling pendek. Ya maksudnya gitu toh. Nah, kalau Mas butuh penekanan itu baca lagi ke atas di sini. Baca di sini. Nah. Jadi ikatan kovalen tunggal orde 1 ya, lebih panjang daripada ikatan kovalen rangkap 2. Ini generalisasi ini berdasarkan data. Ya, contoh datanya tadi ini kan. Nih, kovalen tunggal rangkap 2, rangkap 3. Panjang ikatannya, yang paling pendek itu yang rangkap 3. Kan gitu. Nah, jadi itu jadi generalisasi tuh.
Oh, jadi ikatan OO yang paling pendek itu ya. Itu OO dalam O2, begitu ya. Kalau ditanya ini, tentukan yang memiliki ikatan OO paling panjang, jawabannya apa? Yang Ini Ustaz, ini yang O2 D ini. HO. Ya mestinya kamu nggak usah jawab kalau itu. Dan itu nggak mungkin ditanyakan. Oh, Nah, gitu loh, maksudnya itu. Jadi orang membuat soal itu ya nggak asal-asal gitu. Jadi ini kalau saya ubah dikit ini, yang paling panjang yang nggak ada jawabannya, malah bikin bingung dong. Gitu. Karena apa? Yang orde 1 di sini ada 2 kan, gitu. Iya. Nah, gitu. Jadi ini Ustaz, cocoknya apa? Silakan. soal begini kalau di Amerika dia tingkatan apa Ustaz? Tingkatan apa dia kalau di Amerika? Loh, ya sama kayak kamu anak SMA gitu, high Oh, SMA ya school. Ustaz. Iya, itu banyak tuh soalnya di internet itu. Dengan begini kan kamu kenal kan gitu. Jadi ya nggak usah berharap kalau sekolah di SMA biasa, apalagi di kampung itu kamu belajar begini. Ya kayak di Cendekia ini kan di kampung, ya dikenalkan begini, biar nggak kelihatan kuper banget. Oke, berikutnya. Nah, kalau gini nih, nomor 2, ayo. Urutkan berdasarkan besarnya energi ikatan dari 3 molekul berikut. Berikan alasan. Oke. Ustaz, energi ikatan tadi dihitung Jawab. dari apa Ustaz? Kenapa? Energi ikatan tadi dihitung bagaimana? Dilihat Ustaz? dari itu apa panjang ikatannya. Betul. Nah, ini udah nyambung Kalau ini. semakin panjang ikatan, semakin pendek semakin kecil itu energi. Nah kalau begini ini, gitu ya, kamu mesti ingat ini, ingat ya, ingat ikatan N dengan N. N dengan N itu ikatannya rangkap berapa? Ini Ustaz, rangkap. Ayo Tunggu berapa? digambar dulu Ustaz. Kemarin gambar struktur Lewis juga kok. Ikatan rangkap berapa? Satu. Gimana kok rangkap 1? N 6 1 2 3 4 5. 2 Ustaz, 2. 2 gimana? 1 Ustaz, rangkap 1 Ustaz. Enak rangkap 1. Allah Ustaz. Ada rangkap 1 ya aneh Rangkap 3. Tunggal kalau 1 itu. Kan gitu ikatannya. Jadi kalau N dengan N itu rangkap 3, O dengan O rangkap 2, F dengan F itu tunggal, kan gitu. Ini kan di bahasan ikatan kovalen itu dibahas kan yang lalu itu. Contoh, nah ini juga kan gitu. Oh iya, bisa jadi. Ya ini dijadikan pengetahuan dasar. Jadi ketika kamu diminta gitu ya, dikaitkan dengan soal ini, mestinya kamu udah tergambar di otakmu itu, oh ikatan N dengan N dalam N2 itu rangkap 3. O dengan O dalam O2 itu rangkap, gitu kan. F dengan F itu tunggal. Nah, dari situlah kamu bisa memperkirakan. Memperkirakan apa? Panjang ikatan. Kan gitu ya? Panjang ikatannya gimana nih? Ini Ustaz dari yang FF F. Jadi kalau N2 itu paling apa? paling Pendek. Kan gitu. Nah gitu. Kalau ditulis F Itu dulu kan bisa Ustaz. Kenapa? Boleh. Kalau Mau ditulis F nulisnya di boleh. Oh iya. Gitu. Jadi kalau gini misalkan kamu jawabnya mau disusun sebaliknya itu ya boleh.
itu nggak masalah. Tuh, misalkan gitu ya. Ini mau kamu susun gitu dah. Oke, ini di sini. Nah, ini di sana. Ya kalau gini ya, maka tandanya ini jadi tanda begitu. Nah, itulah. Baik Ustaz. Oke, dah. Nah, itu boleh saja. Oke. Nah, kalau udah begini, itu jadi alasan loh. Jadi alasan untuk mengurutkan apa ini? Besarnya energi ikatan. Gitu, energi ikatan. Jadi kalau energi ikatannya berarti urutannya? Tandanya Kembalikannya. Iya, ini nggak usah diubah ini. Gini, tetap tapi ini tandanya jadi lebih besar. nah, oh, lebih besar gitu. Nah, itu saja. Jadi yang jadi alasan apa? Si panjang ikatannya. Ya, ini jadi alasannya. Sebenarnya gitu. Jadi jawabannya adalah itu, alasannya ini. Ini sebagai alasan. Gitu. Nah, itu sebenarnya. Nah, kalau panjang ikatan ini butuh alasannya ini. Ini jadi panjang ikatan kan hubungannya dengan ini. Nah, itu ya. Oke. Nah, sekarang. Nah, kayak gini jawab ini pakai prinsip umum ini. Ini kayaknya sudah paham betul kalau yang ini. Diatomik. Ya, urutkan berdasarkan panjang ikatannya. Jawab. Jadi panjang ikatan. Ya. Dari ICI Ustaz. Dari itu. Terserah. Kamu mau dari apa dulu nih? Dari yang paling besar dulu atau paling kecil? Terserah. Mau yang paling apa dulu? Besar atau kecil? Besar. Paling besar. Besar. Oke. Besar. Yang besar siapa? I2. Oke, besar I2 ya. Terus setelah I2 siapa? BR. Hah? BR. BR2. BR. Oh, mana ini? IBR atau BR2? BR. Ya, IBR loh. Karena I dengan BR. Kan ini maksudnya kalau I2 itu adalah ikatan I dengan I, kan gitu maksudnya gitu kan. Nah, maksudnya seperti itu dah. Jadi kalau IBR itu maksudnya ikatan I dengan BR. Gitu. Nah, terus berikutnya siapa? BR2. BR2 Ustaz. CL dulu Ustaz. Kira-kira siapa? ICL. ICL. Oke, ini ya. Nah, ini. CL2. Nah, jadi ini maksudnya ya ikatan I dengan CL. Nah, terus apa lagi? IBR. CL2. CL2 atau BR2? BR2. Iya. BR2 Ustaz. BR2. Nah, Itu dari yang terbesar. Gitu ya. Jadi ini maksudnya ya BR dengan BR, ikatannya begitu. Kamu membayangkannya seperti ini maksudnya, BR dengan BR. Nah, kalau ini ikatan CL dengan CL, maksudnya dalam molekul CL2, begitu. Nah, itu kalau digambarkan. Nah, yang jadi alasannya apa alasannya? Yang itu panjang ikatan. Jari ikatan. Jari-jarinya. Jari apa? Jari apa ini? Molekul atom. Jari-jari atom.
Bukan jari-jari molekul. Kalau molekul mungkin cocoknya panjang ikatan. Nah, jari-jari atomnya. Jari-jari atomnya siapa yang paling besar? Yo, terus siapa? BR, GR. Terus siapa? CL, DL. BL ya? Iya, kan gitu kan? Oh yes. Ya sudah. Itu jadi jari-jarinya paling besar kan, CL paling kecil. Karena ini unsur satu golongan. Oh Kalau iya. kalau dari atasnya kan ClBRI begitu. Kalau golongan 7A itu FClBRI. Nah, paling bawah itu AT kan. Astatin itu unsur radioaktif. Itu jarang diikutkan dalam pembicaraan ini. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan mungkin? Oke, oh, belum ya. Kalau belum, ini saya tutup dulu karena kita mau belajar tentang teori ikatan valensi. Oke, mic-nya dimatikan dulu semua. Ini stop sharing. Saya pengen ngecek dulu. Ngecek yang datang berapa. Oh, yang datang 29 gitu ya. 29 yang datang. Oke. Ingat loh, saya tidak ngecek satu-satu loh ya. Saya cuma itu saja. Oh, yang datang sebanyak 29. Nah, karena kalau saya ngecek satu-satu, ngabsen satu-satu, buang-buang waktu, gitu ya. Yang penting yang datang lebih banyak, itu yang saya perhatikan. Nah, berikutnya ini sudah agak lebih, ini, nah, lebih membutuhkan perhatian. Ya. Nah, sebelum membicarakan tentang pengantar ya teori ikatan valensi, gitu, ya. Nah, ini saya ingatkan dulu tentang bentuk penggambaran dari orbital ya. Jadi ada orbital S. Jadi kalau orbital S itu digambarkan begini bulat gitu ya. Jadi kalau orbital 1S dengan 2S itu kan berbeda kulit gitu ya. Kalau 1S itu di kulit pertama, kalau 2S di kulit kedua. Sehingga ukurannya itu ya semakin besar. Jadi 3S ya lebih besar lagi kan gitu. 4S lebih besar lagi. Nah, kemudian yang berikutnya tentang orbital P dan D. Nah, ingat ini P ini sudah digabung ini, PX, PY, PZ. Tapi kalau mau dipisah begini nih, PX, PY, PZ. PX, PY, PZ itu kalau digabung ya ini tadi, ini jadi satu kesatuan. Nah ini orbital D ya. Ya, jadi D yang sebanyak 5 orbital itu kalau digabung itu jadi begini. Gitu. Tuh, jadi ini harus diperhatikan dulu. Kalau ini orbital S, ini PX, PY, PZ. Nah, kalau misalkan dalam suatu atom itu coba digabung gitu ya. Digabung inti atomnya di tengah. Jadi kalau S digabung dengan PX, PY, PZ, ya gambarnya kira-kira kayak gini. Gitu kan. Ya, emang agak sulit dibayangkan, tapi itu merupakan bangun ruang kan gitu ya. Oke. Jadi diingat-ingat itu tentang bentuk orbital. Nah, sekarang masuk ke sini. Teori ikatan valensi. Oke, mic-nya dimatikan dulu. Mungkin saya kira-kira sekitar 20 menit aja, Pak. Gitu. Nah, teori ikatan valensi. Ada istilah tumpang tindih orbital. Ya, kalau atom itu sendiri tidak berikatan, itu sebutannya atom bebas, maka atom itu memiliki orbital atom. Nah, orbital itu katakanlah tempat elektron berada.
gitu. Karena orbital itu ruangannya dari elektron. Nah, kalau atom-atom itu berikatan, gitu, atom-atom berikatan berdasarkan teori ikatan yang sudah kalian pelajari kemarin, pembentukan ikatan kovalen itu karena penggunaan pasangan elektron secara bersama. Jadi masing-masing atom yang berikatan itu menyediakan elektronnya untuk membentuk pasangan elektron. Masing-masing elektron yang dipasangkan itu kan berada pada orbital dari masing-masing atom. Nah, oleh karena itu dalam pembentukan ikatan kovalen itu tadi terjadi namanya tumpang tindih orbital dari masing-masing atom. Itu. Nah, misalkan dibayangkanlah ikatan antara atom H dengan F, gitu ya. Atom H dengan F. Nah, dalam pembentukan ikatan kovalen antara atom dengan F itu kan menggunakan sepasang elektron ikatan. Ini, jadi dengan garis itu masukkan sepasang elektron ikatan. Nah, sepasang elektron ikatan ini satu elektron berasal dari atom H, dan satu elektron yang berasal dari atom H itu berada pada orbital 1s, kan gitu. Dan dari sepasang elektron ikatan tadi kan satu elektron berasal dari atom F. Satu elektron yang berasal dari atom F itu berada pada orbital 2p, yaitu dari atom F. Nah, oleh karena itu, dalam pembentukan ikatan antara atom H dengan F itu, satu elektron itu dari orbital 1s-nya atom H, ini digambarkan begini. Kemudian satu elektron itu berasal dari orbital 2p dari atom F, digambarkan begini. Itu. Nah, sehingga terjadi tumpang tindih ini. Ini tumpang tindih orbital S dari atom H, ini orbital P dari atom F. Nah, tumpang tindih inilah yang akan kita bicarakan. Dan tumpang tindih semacam ini nanti selanjutnya disebut ikatan sigma PS. PS itu maksudnya apa? Elektronnya dari orbital S dan orbital P. Nah, gitu. Jadi ini tumpang tindih orbital S dari atom H dan orbital P dari atom F. Nah, ikatan begini nanti selanjutnya disebut ikatan sigma. Gitu. Nah, berikutnya ke sini. Lantas ikatan sigma itu apa? Gitu ya. Ikatan sigma. Ikatan sigma itu terbentuk dari, bisa juga ya, dari dua orbital S, dari dua atom yang berbeda. Juga bisa begitu. Misalkan apa? Misalkan itu pada ikatan antara atom H dengan H. Gitu. Karena apa? Elektron dari atom H itu kan berada pada orbital S. Gitu kan. Jadi kalau ikatan antara dua atom H dalam molekul H2 berarti itu terbentuk tumpang tindih oleh dua orbital S. Nah, jadi kalau orbital S dari atom H yang satu digambarkan seperti ini, tanda positif itu maksudnya menunjukkan inti atomnya, gitu ya. Ini atom H yang satu, elektronnya juga di orbital S. Nah, gitu. Nah, kalau dua orbital atom itu tumpang tindih, nah itu, tumpang tindih itu begitu. Gitu. Nah, itu akan membentuk orbital molekul. Nah, begini ini maksudnya menggambarkan yang biru itu, menggambarkan orbital molekul yang terbentuk oleh ikatan antara dua atom yang elektronnya berada di orbital S.
Nah, ikatan yang begini ini itu disebut ikatan sigma. Oke ya. Nah, selanjutnya. Nah, misalkan ini 2 orbital P. Contoh yang tumpang tindih orbital P itu misalkan ikatan dalam molekul F dengan F dalam F2 atau Cl dengan Cl gitu ya. Itu dalam molekul Cl2 ya, termasuk dalam Br2, dalam I2 itu sama. Itu tumpang tindih antara orbital P dengan orbital P dari 2 atom gitu ya. Nah, ini 2 orbital P, misalkan ini dalam molekul F2 gitu aja ya. Jadi ini elektron, 1 elektron dari orbital P atom F ini juga demikian. Nah, kalau 2 orbital P dari 2 atom yang berbeda ini tumpang tindih dalam rangka pembentukan ikatan kimia gitu ya, maka ini akan tumpang tindih gitu. Tumpang tindih. Nah, itu namanya tumpang tindih. Gitu. Jadi di sini ini ada sepasang elektron yang berasal dari masing-masing atom yang berikatan. Tadi saya contohkan adalah dalam molekul F2. Nah, begitu. Inilah namanya orbital, itu molekulnya. Hasil gabungan dari itu 2 orbital P. Nah, ikatan begini ini juga di Pi. Nah, ikatan Pi itu, oke? Ustadz, PPT-nya tidak jalan, Ustadz. Kenapa? Di saya PowerPoint-nya tidak jalan, Ustadz. Coba Ya, saya saya juga tanya. Ustaz. Oh, enggak Sama jalan. Ustaz. Oh, Iya, berarti Ustaz. oh, Jadi gini. kita bingung Ustaz. Dari Betul, tadi. betul, betul. Iya, pasti itu berarti sama semua ini kalau enggak jalan. Karena apa? Ini pakai PPT itu memang kalau enggak di apa namanya? Di slideshow itu enggak apa namanya? Enggak kelihatan jalan. Oke. Kalau begini kelihatan. Itu toh. Iya Iya, Jalan. Ustadz. Kalau ini jalan enggak ini? Ini jalan enggak? Ada, Ustadz. Oh iya, berarti memang betul ini sama. Jadi enggak bisa itu di Belum. apa namanya? Slideshow itu enggak bisa. Gitu. Ya nanti ini insya Allah nih PPT-nya saya masukkan di bahan ajar. Insya Allah nanti kalau nggak lupa. Mudah-mudahan enggak. Jadi ini ikatan sigma, saya kembali ke awal. Ini 2 orbital S, misalkan ini pada molekul H2 ya. Misalkan kalau di molekul H2 itu kan H berikatan dengan H gitu maksudnya. Nah, sepasang elektron ikatan itu kan berasal dari satu dari atom H yang satu, satunya dari atom H yang satu. Nah, masing-masing elektron itu berada di orbital S, kan gitu. Nah, kalau 2 atom H itu berikatan, maka 2 orbital S dari masing-masing atom H itu tumpang tindih. Nah, maka bentuk tumpang tindihnya ini. Itu ya. Nah, nanti gambarnya kayak apa sebenarnya? Itu nanti lihat di slide-nya saja ini. Karena ini kalau di gambar yang udah slideshow-nya itu gambarnya. Nah, antara 2 orbital P. Nah, misalkan ini pada molekul itu F2. Pada molekul F2, molekul Cl2, molekul Br2 gitu.
itu kan ikatan antara F dengan F, Cl dengan Cl. Nah, elektron yang digunakan untuk membentuk pasangan elektron ikatan itu berasal dari orbital P. Nah, orbital P kan gambarnya seperti ini modelnya, bentuk ruangnya. Nah, maka bila dua atom F itu berikatan, maka satu elektron dari masing-masing atom F yang berada di orbital P itu tumpang tindih. Jadi tumpang tindihnya semacam ini. Gitu kan. Jadi dua orbital ini mendekat sehingga apa? Elektron ikatannya atau pasangan elektron hasil tumpang tindih dari dua orbital P itu ada di posisi tengah ini antara dua inti. Itu juga disebut ikatan sigma. Nah, berikutnya itu ada yang disebut ikatan P. Nah, ikatan P ini sebenarnya ikatan kovalen yang rangkap. Baik rangkap 2 atau rangkap 3. Nah, itu terjadi karena tumpang tindih dua orbital P, tapi tumpang tindihnya ketemu di sisi, di samping. Bukan kayak gini, di kepala-kepala tadi, bukan. Ini ya, kepala-kepala. Jadi ini lurus gitu ya, simetris. Tapi kalau ini dari samping. Samping-samping ketemu. Sehingga apa? Membentuk orbital molekulnya, hasilnya itu ada di atas dan ada di bawah. Gitu. Di atas dan di bawah. Itu disebut ikatan P. Gitu. Jadi ada ikatan sigma, ikatan P. Nah, sederhananya begitu. Kalau ini misalkan belum bisa dipahami, itu ya, nanti bisa dibaca lagi, gitu. Nah, sederhananya sebenarnya begini, gitu ya. Semua ikatan tunggal adalah ikatan sigma. Gitu. Semua ikatan tunggal itu ikatan sigma. Nah, terus kalau ada ikatan rangkap, maksudnya ikatan rangkap itu rangkap 2 maksudnya ya. Nah, kalau ikatan rangkap 2, maka yang satu sigma, satu P. Nah, bagaimana kalau ikatan rangkap 3? Gitu. Kalau ikatan rangkap 3 itu 1 sigma, 2 pi. Sehingga kalau ada struktur molekul begini misalkan, nih struktur molekul seperti ini. Kemudian ditanya, ikatan sigmanya yang mana? Gitu. Yang tunggal-tunggal ini semua ikatan sigma. Kemudian yang rangkap 2 ini 1 sigma, 1 pi. Yang mana yang sigma, yang mana yang P? Ya, pokoknya gitu aja jadinya. Pokoknya kalau rangkap 2 ini 1 sigma, 1 P. Gitu. Kemudian kalau ditanya misalkan, dari struktur molekul ini ikatan Pi-nya ada berapa? Ya cuma ada 1. Ikatan sigmanya berapa? Semua ikatan tunggal ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tambah 1 ini. Berarti 7. Nah, 7 ikatan sigma. 1 ikatan Pi. Gitu. Nah, itu. Ya, emang itu salah satu kendalanya itu kalau daring ada satu keterbatasan memang ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan barangkali. Oke, nah kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini dulu, gitu kan. Jadi saya cukupkan karena saya tidak akan mungkin meneruskan ke hibridisasi. Karena kalau mau meneruskan ke sini, saya yakin kamu akan sulit menangkapnya. Gitu. Nah, oke, silakan waktunya digunakan untuk belajar. Tapi saya juga sebenarnya bisa kembali ke sini.
ke sini. Nah, misalkan di sini ada nggak yang bisa dijawab untuk menguji? Contoh ya. Contoh begini nih ya. Jadi ini misalkan contoh soal ya. Berapa banyaknya ikatan sigma dan pi yang ada dalam senyawa berikut? Nah, biasanya kalau pertanyaan begini ini sudah diketahui strukturnya, gitu ya. Udah diketahui strukturnya. Nah, terkecuali kalau sudah siswa yang lanjut, mungkin bisa saja gitu ya, tidak diketahui strukturnya. Kalau kalian kan baru pemula, jadi diketahui strukturnya. Nah, kalau diketahui strukturnya begini memang harus mampu menerjemahkan. Sebenarnya ini itu bentuk apa namanya segi 6 ada bulatan di tengah itu apa ini? Nah, ini sebenarnya seperti ini. Gitu ya. Nah, kalau udah strukturnya dibuat lebih lengkap begini, nah kamu baru bisa menjawab dengan tepat. Cara Gitu. buatnya gimana Jadi, Ustaz? Cara buat variable? Nah, nanti pasti akan sampai ke situ gitu ya. Nggak usah khawatir gitu. Karena apa? Rumus kimia itu, terutama rumus struktur, itu ada rumus yang sederhana gitu, ada yang tidak sederhana. Tapi kalau sudah model begini namanya sederhana. Nah, yang kurang sederhana kayak gini nih, ini kurang sederhana. Gitu ya. Nah, kalau sudah tahu rumus strukturnya begini, maka kamu bisa menentukan kan, terutama ikatan pi-nya dulu kan gitu. Ikatan pi, setiap ikatan rangkap itu ada satu ikatan pi kan gitu. Jadi 1, 2, 3, 4. Oh, berarti ikatan pi-nya ada 4. Ya udah kan, jawaban yang betul D gitu aja. Oh, gitu. Yes. Itu sederhananya gitu ya. Ya nanti kita bahas lebih lanjut lah di pertemuan berikutnya. Tapi jangan lupa ya dibaca-baca gitu modulnya. Gitu ya. Ustadz, Oke, silahkan. Ada apa? yang sigma-sigma begini mau muncul juga di kimia, Ustadz? Loh, betul. Cuma ini kan di pendalaman minat kimia ini. Oh iya, Gitu. Iya. Ini pelajaran pendalaman minat kimia. Begitu. Kalau pendalaman minat kimia kan lebih dalam, lebih luas, tapi menyesuaikan kemampuan. Itu loh. Gitu. Ya kalau di pelajaran kimianya ya enggak. Oke, ada yang lain lagi? Sudah cukup itu dulu ya? Ya, cukup. Oke. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Yo. Izin live Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin Ustadz. Oke.